begitu pesan dan permohonan Abdullah bin Amr kepada Allah untuk mengabarkan ke kita yang di masjid ini bahawa syahid itu indah dan kita ternyata tidak dianggap mati, langsung bersambung hidup ke alam yang lain dengan semua kelebihan yang tidak diberikan kelebihan itu kepada orang-orang yang mati biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaAllah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat maghrib dan isya, semoga duduknya kita menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang Allah muliakan, kita akan sambung tentang fadilah orang yang mati syahid. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas bahawa fadilah yang pertama, para syuhada ini termasuk golongan yang Allah sebut dengan istilah siratal mustaqim, yaitu orang-orang yang diberi nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan salah satunya adalah para syuhada. Makanya kalau kita ingin menempuh jalan menuju surga, salah satu jalan yang bisa kita ikuti yaitu jalan hidupnya para syuhada. Ikutilah bagaimana kerinduannya mereka untuk mendapatkan surga. Kalau ini sudah tidak ada kerinduan untuk mendapatkan kesyahidan, disibukkan dengan dunia, sehingga ketika mendengar kesempatan untuk mensyahidkan diri pun dia tidak ikuti, maka nanti dia menghadap Allah dalam keadaan munafik. Nabi yang mengatakannya bahawa kalau sudah tidak didapatkan oleh Allah dari ujung rambut ke ujung kaki sedikit pun, tidak didapatkan sedikit pun unsur-unsur kesyahidan, maka dia menghadap Allah dalam keadaan munafik. Kalau tidak bisa jadi orang yang syahid langsung, maka bantulah orang-orang yang menuju kesyahidan. Baik, sebagai pengingat ulang saja yang telah kita sebutkan barusan, kita sambung. Fadilah yang berikutnya dari orang yang mati syahid adalah orang-orang yang mati syahid ini, para syuhada, tidak dianggap mati di sisi Allah. Jadi Allah telah menyebutkan keadaan mereka bahawa mereka dianggap masih hidup, melanjutkan hidup. Dan ini kita bisa lihat dari ayat-ayat Allah yang menyebutkan masalah ini. Di antaranya surat Ali Imran 169 sampai 170. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wala tahsabanna allazina qutilu
fi sabilillahi amwatan. Janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang meninggal fi sabilillah mereka telah mati. Jadi bagaimana juga bal ahya, tapi mereka itu masih hidup, inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka diteruskan untuk diberi rezeki oleh Allah setelah kematian mereka. Farihina bima utu, dan mereka farihina bima atahumullah, mereka senang sekali, gembira sekali dengan apa yang telah Allah berikan kepada mereka, min fadlih, dari kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Lalu bukan itu saja, wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan mereka sangat bergembira, bergirang hati terhadap orang-orang yang akan menyusul mereka. Lalu Allah katakan semua mereka la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak mendapatkan rasa takut dan tidak mereka bersedih. Kita ini mengira bahwa orang yang sudah dicabut nyawa, tentu dalam anggapan secara umum semuanya disebut mati. Karena definisi kematian dalam zahir manusia adalah apabila nyawa telah terpisah dari tubuh itu sudah mati. Dan nyawa itu tidak kembali. Lalu Allah ternyata membuat pengecualian. Khusus para syuhada itu tidak disebut mati. Bahkan Allah melarang untuk menyebutnya mati. Artinya Allah katakan dalam surah Al-Baqarah 154, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Janganlah engkau mengatakan kepada orang-orang yang terbunuh fi sabilillah bahwa mereka mati. Mereka masih hidup, kata Allah, tapi engkau tidak bisa merasakannya, atau engkau belum merasakannya. Nah, ini kalimat Allah ini juga menunjukkan bahwa orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid itu tidak dianggap mati di sisi Allah, walaupun sudah dianggap mati di sisi manusia. Ayat ini itu turunnya Bapak Ibu yang Allah muliakan. Dalam tafsir disebutkan, dikutip perkataan Ibnu Abbas, kenapa ayat ini turun, bahwa Allah mengatakan janganlah engkau katakan orang-orang yang sudah syahid itu dengan bahwa mereka mati, tapi mereka masih hidup. Nah, Ibnu Abbas menjelaskan dalam tafsir bahwa ayat ini turun ketika orang-orang yang terbunuh dalam perang Badar. Di saat itu yang terbunuh dari umat Islam ada 14 laki-laki dan 6 dari kalangan Muhajirin, 8 dari kalangan Ansar. Jadi 14 orang yang meninggal, terbunuh, syahid di perang Badar. Nanti perang berikutnya baru ramai, itu sekitar 70 orang di perang Uhud. Lalu kemudian orang-orang mulai mengatakan fulan telah meninggal, fulan telah meninggal. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini dengan mengatakan janganlah engkau kira atau janganlah engkau mengatakan mereka telah mati. Mereka itu masih hidup. Jadi perkataan-perkataan orang yang mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah itu sudah meninggal, ternyata Allah mengatakan mereka tidak meninggal, mereka masih hidup. Dan ini juga ada yang mengatakan bahwa orang-orang kafir dan munafik pada saat itu mereka berkata, sungguh yang mati itu, yang meninggal di perang Badar itu, mereka itu hanya membunuh diri mereka untuk mencari keridhaan Muhammad.
dan tidak ada faedahnya. Begitulah kata orang-orang kafir dan munafik. Jadi yang mati-mati itu tidak ada manfaat itu. Itu cuma membela nama Muhammad saja. Lalu juga karena itulah kemudian turun ayat. Allah ingin menyanjung, memuliakan orang-orang yang berjuang menegakkan agama Allah di muka bumi. Allah bedakan mereka dengan orang yang mati dalam keadaan normal. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, para ulama itu ketika menjelaskan ayat ini, mereka mengatakan bahawa hidup mereka itu bersambung di alam barzakh. Maksud bersambung di alam barzakh iaitu mereka tetap diberkahi dengan rezeki yang melimpah. Lalu mereka diberikan kesenangan, kebahagiaan, dan bahkan mereka menginginkan untuk kembali ke dunia agar kembali syahid. Saking senangnya menghadapi syahid sampai menginginkan untuk kembali ke dunia lalu kembali syahid. Dalam tafsir yang lain itu disebutkan bahawa maksud mereka hidup di alam berikutnya bahawa mereka itu tidak mati secara hakiki. Mereka hanya berpindah dunia, berpindah alam. Dari dunia yang penuh dengan dosa, Darul Qazr, menuju ke Darul Safa. Ini dalam tafsir As-Sawi. Jadi orang syahid itu, maksud mereka masih hidup, mereka itu menyambung kehidupan dari kehidupan yang penuh dengan kotoran, Darul Qazr, yaitu dunia, menuju ke Darul Safa, yaitu alam yang bersih, suci. Lalu mereka juga disebut dengan pindah dari alam yang penuh dengan kesusahan, kesedihan, Darul Huzni, pindah menuju ke alam yang penuh dengan kebahagiaan, yaitu Darus Surur. Begitu dalam tafsir As-Sawi. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, menyambung hidup ini yang kemudian kita tidak sampai pikiran bagaimana keadaan mereka di sana untuk menyambung hidup dengan berbagai macam kebahagiaan. Makanya di ujung ayat kata para ulama, Allah menyebutkan bal ahya'un walakin la tash'urun. Mereka itu hidup tapi engkau belum merasakannya. Nah, bahasa ini menunjukkan bahawa kita tidak mampu menjangkau alam gaib ini kecuali kita sudah mati syahid, barulah kita mampu merasakan kebahagiaan itu. Jadi kalau begitu, sambungan hidup setelah mati syahid hanya diketahui kebahagiaannya oleh orang-orang yang sudah mengalami mati syahid. Kita yang belum, kalau mau coba, mati syahid dulu. Alam gaib inilah yang kemudian menjadi perkara yang orang mengira mana mungkin orang mati kemudian bersambung lagi hidupnya di sana. Karena secara normal, Bapak Ibu yang Allah muliakan, beberapa hadis Nabi itu menyebutkan kehidupan di alam barzakh. Jadi setelah kita mati, kehidupan di alam barzakh itu amal soleh kita dihadirkan. Dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, amal soleh kita dihadirkan berbentuk cahaya putih, makhluk yang berbentuk cahaya putih, terang benderang, wangi sekali, tampan sekali, indah, wangi. Dan dialah yang menemani kita sampai tiupan sangkakala. Lalu Rasulullah dalam hadis yang lain juga menyebutkan kita di alam barzakh diberikan fasilitas untuk hidup, menikmati amal soleh yang telah kita lakukan. Termasuk makan dan minum yang diturunkan dari surga. Tapi belum boleh masuk surga.
Itu makanan pemanasan. Itu disebut dalam hadis juga riwayat Ahmad. Nanti dalam hadis yang lain, setiap pagi dan petang semua penduduk di alam barzah yang calon masuk surga diizinkan oleh Allah dikumpulkan untuk nobar, melakukan nonton bareng. Itu hadis Nabi, Pak. Kalau saya nak salah riwayat Muslim. Setiap pagi dan sore, semua penduduk yang sudah lelah beramal saleh di dunia, mereka meninggal, dikumpulkan oleh Allah, mereka menonton bareng. Apa yang mereka tonton? Surga. Ketika mereka menonton surga, dibukalah hijab oleh Allah. Karena barzakh itu artinya dinding. Dinding antara alam yang belum boleh masuk surga, nanti terbuka dinding itu baru mencapai ke arah sana. Tapi diberikan izin oleh Allah untuk menontonnya lebih dahulu. Maka pagi dan petang mereka menonton surga. Ketika mereka menonton surga, lalu mereka semua berseru. Apa seruannya? Ya Allah, percepatlah kiamat. Jadi semua minta, ya Allah, percepatlah kiamat. Kenapa minta cepat-cepat kiamat? Karena mereka tidak tahan ingin masuk ke dalam surga. Kalau tidak kiamat, tak bisa masuk-masuk. Maka kiamat itu perlu. Sebaliknya, penduduk yang calon neraka, orang-orang kafir, munafik, ahli maksiat, setiap pagi dan petang pun Nabi menyebutkan mereka juga diizinkan, dikumpulkan untuk nonton bareng. Apa yang mereka tonton? Neraka. Ketika mereka sudah menonton neraka dengan dahsyat azabnya, lalu mereka berteriak. Apa teriakannya, kata Nabi? Ya Allah, jangan buat kiamat. Karena kalau sudah kiamat, kena tu. Jadi di alam barzah saja sudah dapat siksa. Apalagi sempat kiamat, sudah proses berikutnya yaumul hisab, mizan, langsung pintu neraka. Begitu kehidupan di alam barzah yang Nabi sebutkan. Yang bahagia dapat bahagia dari hasil amal solehnya, yang mendapat siksa juga dari hasil kekafiran dan kemunafikan dan maksiat. Nah, semua itu yang diceritakan Nabi. Lalu apa bedanya dengan orang-orang yang syahid? Ternyata orang syahid itu mereka dimuliakan lebih daripada itu. Makanya tadi Allah menyebutkan apa? Mereka itu yurzakun, tetap diberi oleh Allah rezeki-rezeki di alam berikutnya. Seharusnya kan normalnya rezeki itu kan terputus dengan kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa kita telah ditentukan ajal dan rezeki bersamaan. La yamutu nafsun, tidak akan mati seseorang hatta yastawfi rizquh, sampai rezekinya sempurna. Makanya rezeki dan mati itu bersamaan. Kalau belum habis kuota rezeki kita, tidak mati-mati. Begitu sudah habis, langsung mati. Mati disesuaikan dengan jatah rezeki. Orang syahid, rezekinya di dunia, diputuskan di dunia, bersambung yurzakun di alam berikutnya. Lalu Allah sebutkan lagi, farihina bima atahumullah, sungguh mereka bahagia sekali dengan pemberian anugerah Allah yang bernama syahadah atau kesyahidan. Bahagia sekali sampai minta balik untuk syahid lagi. Jadi mereka itu bahagianya seperti melanjutkan hidup seakan-akan sudah mendapatkan surga. Begitu kehidupan orang syahid di alam barzakh. Kita yang tadi ini, yang sudah dimatikan oleh Allah di dunia, yang baik-baik nanti menunggu tiupan sangkakala. Sambil menunggu itu ya kita tentu dalam keadaan standby. Ya, ada yang mungkin tidur. Nah, makanya ada ulama yang mengatakan kita itu menunggu, tidur, istirahat. Karena nanti juga ada hadis Nabi yang mengatakan kita itu istirahat di alam barzakh bagi yang beramal saleh. Tapi orang syahid melanjutkan kehidupan.
berlimpah-limpah nikmat mereka dapatkan di alam berikutnya. Dan ini tidak bisa diketahui oleh siapapun kecuali mereka yang merasakan kesyahidan. Ada kisah menarik tentang salah seorang yang pertama sekali meninggal dalam perang Uhud, yaitu ayahnya Jabir bin Abdullah. Ayahnya bernama Abdullah bin Amr bin Haram. Itu dengan sahabat-sahabat habis-habisan bertempur di medan Uhud. Dan ayahnya ini yang pertama sekali syahid ketika terjadi perang Uhud ini. Ketika ayahnya ditemukan jenazahnya dalam keadaan tercincang, karena orang kafir pada saat itu benci sekali, maka termasuklah jenazah Abdullah bin Amr itu dicincang-cincang oleh orang kafir, karena mereka, para kafir, mendendam atas kekalahannya di dalam perang Badar. Waktu itu pasukan kafir dipimpin oleh Khalid bin Walid. Lalu kemudian ketika jenazahnya telah ditemukan, dilihat, Jabir bin Abdullah, kita sering dengar nama Jabir bin Abdullah dalam perawi hadis. Jabir bin Abdullah menceritakan, "Lamma qutila abi," ketika ayahku terbunuh, "ja'altu akshifu as-sawba an wajhihi abki." Ketika aku singkap kain dari wajahnya, kain penutup wajahnya, kulihat wajahnya tentu dalam keadaan rusak. Perang dulu Pak, betul-betul dirusak, cincang-cincang. Jadi kulihat wajahnya, wa abki, dan aku menangis. Wa yanhauni anhu, orang-orang melarangku untuk menangis. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanhani, tapi Nabi tidak melarangku untuk menangis. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa menangis itu tidak dilarang. Menangisi orang meninggal tidak dilarang. Yang dilarang itu meratap. Makanya Rasulullah pun ketika anaknya meninggal, itu juga menangis. Ketika anak laki-lakinya meninggal, Rasulullah menangis. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Bukankah engkau yang mengatakan bahwa tangisan tidak boleh?" Kata Rasulullah, "Tangisan itu tanda kasih sayang. Yang kularang bukan tangisan, tapi ratapan." Artinya tangisan yang dibarengi dengan ratapan. Jadi sambil menangis, mulut itu terus meratap, mengatakan, "Kenapa engkau pergi? Kenapa engkau terlalu cepat meninggalkanku? Kalau engkau tiada, siapa yang pelihara kami? Siapa yang bayar kredit belum habis-habis rumah kita?" Terus-terusan itu ratapan-ratapan itu yang tidak boleh. Tapi kalau mengeluarkan air mata, boleh. Oh, nanti ada yang mengatakan, ada tuh, biasanya di pelosok-pelosok itu, nanti ada yang mengatakan, "Baik kali, jangan nangis. Itu tangisanmu bisa membuat mayat tersiksa." Itu ada nanti yang mengatakan begitu. Dilarangnya anak, ayah meninggal, anak menangis. Lalu ada orang yang mengatakan, jangan nangis, nanti disiksa si mayat. Nah, ini perlu difahami. Memang ada hadis yang menyebutkan, innal mayyit yu'azzab bibukai ahlih. Mayat itu diazab dengan tangisan keluarganya. Namun ketika kita telusuri, para ulama menjelaskan, ternyata hadis itu telah dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa yang dimaksud menangis yang menyebabkan tersiksa si mayat adalah tangisan yang diwasiatkan. Tangisan yang diwasiatkan oleh si mayat. Bagaimana ceritanya tangisan yang diwasiatkan oleh si mayat? Kebiasaan orang-orang Arab terdahulu di masa jahiliyah terutama, untuk membuat mereka menjadi profil yang
dianggap sangat berjasa untuk memberitahu kepada masyarakat bahawa keluarganya mencintainya, maka orang ini berpesan kepada keluarganya, nanti kalau saya meninggal, tolong nangis. Lalu dia berpesan kalau perlu ajak keluarga besar untuk nangis. Karena menangisi mayat di saat jahiliyah itu dianggap ni orang ini dicintai ni. Ini orang yang meninggalkan kita ini jasanya luar biasa macam-macam. Itu yang disebutkan. Dan para ulama juga menyebutkan masalah itu. Tangisan itu yang akan menyebabkan tersiksanya jenazah. Kenapa? Ternyata tangisan itu disetting oleh jenazah sendiri. Tapi kalau tangisan normal, dan hari ini orang tidak berpesan begitu. Hari ini kan tidak ada di antara kita yang mengatakan nak kumpul dulu. Ni kalau bapak meninggal tolong nangis ya. Ini jangan sampai tidak ada yang nangis satu orang pun. Ini kalau tidak ada yang nangis, nanti bapak bilang sama mama jangan bagi warisan. Tidak ada pun pesan itu. Hari ini tangisannya tangisan normal. Bolehkah? Boleh. Makanya dalam hadis ini disebutkan orang lain melarangku menangis. Rasulullah tidak melarangku. Kata Jabir bin Abdullah. Nah, jadi tangisan itu hal yang biasa. Dan itu normal menjadi tanda kasih sayangnya kita kepada jenazah. Masa kalau ada orang meninggal dilarang nangis? Jadi kita mau buat apa? Nangis tidak boleh. Ketawa. Bapakmu meninggal. Oh, ketawa kita. Oh, ya Allah, bapak meninggal, ketawa kita. Ini pungu kan. Mana mungkin itu terjadi? Tak mungkin. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Setelah itu Jabir melanjutkan ceritanya. Faja'alat ammati Fatimah tabki. Karena aku menangis, maka bibiku, makcikku juga ikut menangis. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabkina aw la tabkin? Ma zalat malaikah tadilluhu bi ajnihatiha hatta rafa'tumuhu. Wahai Jabir, wahai keluarganya Abdullah bin Amr, kalian mau tangisi atau kalian sudah habis dari tangisan kalian, ketahuilah malaikat mengurumuni jenazah ayahmu dengan sayap-sayap mereka, dan itu tidak akan dilepaskan oleh malaikat sampai engkau rafa'tumuhu, engkau mengangkatnya. Apa maksud mengangkatnya? Engkau mengurusi jenazahnya. Nah, jadi Nabi ingin mengatakan, kalian mau nangis mau tidak, ketahuilah ini ayahmu sedang dikerumuni oleh malaikat dengan sayap-sayap mereka. Malaikat paling cinta kepada orang yang mati syahid. Malaikat mengurumuni orang mati syahid itu untuk menyatakan bahawa kalian itu masih hidup. Sekarang kami akan membawa kalian ke alam yang lain, yang kalian akan menyambung hidup kalian lebih indah daripada hidup di tempat ini. Makanya orang syahid itu, Pak, rasa sakit mereka dibacok, dihantam, dipecahkan giginya, dipotong telinganya, itu tidak membuat mereka jera untuk berperang. Makanya Nabi SAW menyambung cerita tentang kisahnya Abdullah bin Amr ini. Ini dalam riwayat yang lain, riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi, itu Nabi SAW mengatakan, ya Jabir, jadi ketika sudah Jabir dalam keadaan mengurusi jenazah ayahnya ini, diangkatnya, kemudian diurusinya, lalu Rasulullah berkata, ya Jabir, ada ukhbiruka ma qala Allah Azza wa Jalla? Maukah ku kabarkan kepadamu apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan kepada li abika, kepada ayahmu? Jadi kan Nabi mengetahui yang gaib dengan izin Allah. Nabi mendapat pengetahuan tentang yang gaib diberitahu oleh Allah melalui malaikat Jibril. Jibril memberitahu ke Nabi, ternyata ada cerita lagi, Pak. Tadi cerita pertama Nabi ingin mengatakan
nangis tidak nangis, ini malaikat sedang mengerumuni ayahmu. Ya, saking cintanya malaikat dan ingin membuat ayahmu melanjutkan hidup. Disambung lagi dalam riwayat yang lain, Rasulullah ingin menceritakan yang gaib yang terjadi antara Allah dengan Abdullah bin Amr. Nah, ini hadis sahih. Makanya Rasulullah mengatakan, Jabir, mau dengar bagaimana nasib ayahmu berbicara dengan Allah? Nah, kemudian Nabi katakan, Jabir mengatakan, qultu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, ceritakanlah apa yang terjadi. Qal, Rasulullah lalu mengatakan, ma kalamallahu ahadan illa min wara'i hijab. Allah itu tidak akan berbicara dengan hamba kecuali di balik hijab. Maksud Nabi, sebelum hamba itu masuk surga. Karena kalau nanti kita sudah masuk surga, Allah akan menampakkan dirinya seperti kita melihat bulan purnama. Begitu kata Nabi. Dan kita tidak berdesak-desakan, kata Rasulullah dalam hadis. Jadi untuk lihat Allah, keindahan Allah, itu tidak perlu berdesak-desak. Saking besar, maha besarnya Allah, semua makhluk yang ada di dalam surga bisa melihat Allah tanpa berdesak-desakan. Dan kita melihatnya langsung seperti bulan. Kita melihat bulan purnama. Begitu kata Nabi. Itu nanti kalau sudah di surga. Dan Allah bicara dengan penduduk surga, laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada penerjemah, artinya langsung bicara di surga. Nah, masalahnya sekarang masih di dunia, kata Rasulullah. Ayahmu yang sudah berangkat duluan karena kesyahidan di perang Uhud. Di situ Nabi ingin cerita, sebenarnya Allah itu kalau bicara dengan hamba selama belum masuk surga itu di balik hijab. Nabi SAW waktu Isra Mi'raj itu bicara dengan Allah, itu ada dua versi hadis, Pak. Dua versi hadis yang menyebutkan tentang apakah Nabi bicara langsung atau tidak. Ada dua hadis. Satu hadis dari Aisyah mengatakan tidak melihat Allah. Nabi tidak melihat Allah, hanya berbicara. Nanti hadis lain, kalau saya tidak salah dari Ibnu Abbas atau dari Amr bin As, lupa saya perawinya, itu menyebutkan bahwa Nabi bicara langsung. Namun jumhur ulama lebih menguatkan hadis Aisyah bahwa Nabi bicara dengan Allah waktu Isra Mi'raj tidak langsung melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap di balik hijab, kata Aisyah. Lalu di sini Nabi katakan, wa kallama abaka kifahan. Tahukah engkau Jabir, ayahmu telah berbicara dengan Allah kifahan, tanpa hijab, langsung berhadapan. Faqala, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ni sampai isi pembicaraannya diberitahu oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya abdi, wahai hambaku, kata Allah kepada ayahnya Jabir, tamanna alayya u'tik. Coba mintalah sesuatu kepada aku, pasti ku berikan kepadamu. Lalu ayahnya Jabir, ini dalam cerita Nabi, berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, tuhayyini fa'aktul fika saniyah. Kalau boleh permintaanku, hidupkan aku kembali, maka aku akan berjuang lagi fi sabilillah untuk dapat lagi syahid yang kedua. Begitu permintaan orang yang sudah syahid. Lalu kemudian qala innahu sabaqa minni annahum ilaiha la yurja'un. Lalu kemudian Allah berfirman, semua yang telah meninggal telah pulang kepada aku, la yurja'un, tidak akan kembali lagi ke dunia. Maksud Allah, kalau minta balik ke dunia ya tidak boleh, kata Allah. Orang yang sudah kembali kepada aku tidak akan lagi kembali ke dunia. Lalu qala,
Ya Rabbi, ayahnya Jabir mengatakan lagi, wahai Tuhanku, fa'abligh min warai. Fa'anzalallah azza wa jalla hazihil ayah. Kalau begitu, wahai Tuhanku, kata Abdullah bin Amr, tolong kabarkan keindahan hidupku ini kepada orang-orang yang belum mati. Maksud Abdullah, kalau tidak boleh balik, tolong engkau kasih tahu kepada orang yang belum meninggal, berjuanglah mereka untuk syahid, agar mereka bisa mendapatkan kebahagiaan yang telah aku dapatkan. Begitu pesan dan permohonan Abdullah bin Amr kepada Allah untuk mengabarkan ke kita yang di masjid ini bahawa syahid itu indah dan kita ternyata tidak dianggap mati, langsung bersambung hidup ke alam yang lain dengan semua kelebihan yang tidak diberikan kelebihan itu kepada orang-orang yang mati biasa. Orang-orang yang mati normal, Bapak Ibu, itu tidak berbicara dengan Allah langsung. Orang syahid kelebihannya banyak. Ini nanti fadilah-fadilah berikutnya akan menggambarkan bagaimana mereka hidup di sana. Inilah keyakinan kita sebagai umat Muhammad. Salah satu nikmat yang diberikan adalah bisa mati syahid. Karena keadaan itulah makanya dilarang untuk mengurusi jenazah syahid seperti jenazah orang yang mati normal. Maka jenazah syahid disepakati dalam fikih tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafankan. Salat masih dibolehkan, ditinggalkan pun boleh. Tidak boleh mandikan, tidak boleh kafankan, salat masih boleh, tapi meninggalkan salat pun boleh. Artinya tidak wajib disolatkan lagi. Mau solatkan boleh, karena kalau solat memang itu hanya berbentuk doa-doa. Tapi kalau memandikan dan mengkafankan, itu kan perwakilan khusus daripada orang mati. Lalu dikuburkan. Itulah hebatnya orang syahid. Makanya Masya Allah kita Pak sebenarnya cemburu kepada saudara kita yang sekarang di Palestin, yang mereka dihantarkan Allah kesyahidan dengan keadaan ini. Makanya mereka, kehidupan mereka bersambung, bau wangi semerbak di sana Pak, di tempat-tempat mayat semerbak bau wangi. Itu diposting perbedaan kamar mayat para pasukan-pasukan Israel dengan mayat-mayatnya orang-orang Palestin. Jadi di kamar mayatnya pasukan Israel bau busuk. Bau busuk yang luar biasa. Sampai orang, padahal itu dipendingin tuh, di es, tempat lemari pendingin. Tapi yang masuk mencium bau busuk luar biasa. Sedangkan orang-orang yang mengurusi jenazah-jenazah orang syahid di Palestin mencium aroma wangi yang semerbak. Menunjukkan apa? Mereka dijemput oleh malaikat, dibawa ke alam lain untuk melanjutkan kehidupan. Oleh karena itu, janganlah kita tidak ada sedikit pun cita-cita untuk menjadi syahid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada kita untuk mendapatkan kelebihan hidup setelah mati di dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.